Lagi-lagi Mandalika diguyur hujan di sore hari ini sangat deras. Hujan tidak hanya merugikan, tapi di saat ini sangat menguntungkan di kawasan KEK Mandalika, bahkan sirkuit Mandalika yang proses pengerjaannya di bagian area lintasan harusnya dilakukan pemberian air atau melakukan penyiraman di bagian permukaan lintasan. Dengan berkahnya hujan di sore hari ini ternyata bosku sangat bermanfaat, di mana proses pengerjaan penyiraman akhirnya bisa tuntas di hari ini ya. Nantinya akan dilakukan pembersihan secara total dengan jet track ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sundoro yang akan memberikan informasi di kondisi sore hari ini. Semua lini lintasan dilakukan cross check. Mengapa demikian? Karena tidak sedikit di bagian area rumput dan run off tergenang air ya. Di situ tadinya kita dapat melihat bagaimana para pekerja sedang melakukan pemasangan pipa di bagian area rumput sehingga nanti tidak akan ada genangan lagi ya. Berkah hujan ini menjadi salah satu evaluasi, walaupun yang kita ketahui beberapa hari ke depan progres pengerjaan untuk lintasan akan tuntas ya bosku ya. Dan tampak sekali kita dapat melihat di sini untuk kursi-kursi berwarna-warni, bahkan untuk papan iklan sudah terpasang ya, diborong ya di sini oleh produk Indonesia. Patut kita berbangga hati bosku, ternyata ya. Pertamina memborong semua iklan yang ada di sirkuit Mandalika ya. Tidak ada tempat untuk begitu banyak iklan yang ya berjibun ya. Untuk iklan luar negeri ini merupakan salah satu kebanggaan. Ternyata Dorna memberikan izin ya, karena Dorna sangat ketat dalam kerjasama untuk memberikan sebuah tampilan, sebuah produk tentunya bosku ya. Jadi Dorna itu sangat ketat, sangat ya eksklusif memang untuk gelaran MotoGP ini. Tidak semudah apa yang kita bayangkan ya, dimana produk-produk itu bisa tertempel di beberapa area concrete barrier maupun area pit wall ya. Jadi Dorna sangat ketat. Ini keberuntungan ya bagi Pertamina, dan produk-produk Indonesia bisa tampil karena akan terlihat ya di ratusan ribu ya stasiun televisi yang akan menyiarkan gelaran MotoGP di Mandalika pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret bulan ini bosku ya. Dan memang progres pengerjaan di area sirkuit Mandalika di lintasan memang hanya dilakukan untuk meng-cross check bagian area yang tergenang saja, sekaligus pembersihan lintasan dan pengecatan di bagian area runoff dan area curve ya untuk lapisan kedua. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini untuk bangunan race control, dan persis di antara race control dan area pit building bosku merupakan podium para juara ya. Sekaligus di sini kita dapat melihat tumpukan-tumpukan daripada logistik MotoGP yang sudah berdatangan kembali ya. Di sini kita dapat melihat masih belum dilakukan untuk ya unboxing atau memasukkan di bagian area garasi tim masing-masing bosku ya. Di sini memang tampak ramai sekali ya tim road grip sepertinya di sini bosku yang akan melakukan pengecatan, tapi tertunda karena hujan yang sangat deras ya. Membasahi area lintasan sirkuit Mandalika, ada untungnya juga ada tertundanya untuk pengecatannya. Untuk untungnya yang jelas bahwa tidak akan lagi dilakukan penyiraman karena sudah diguyur hujan beberapa jam yang lalu bosku ya. Tampak menghitam memekat ya lintasan yang terlihat sangat kinclong ya. Kenapa? Untuk bagian area lintasan utama bosku yang terlihat ada sedikit bercaan air karena memang intensitas hujan itu sangat lebat ya. Jadi sistem drainase walaupun sangat canggih untuk sistem drainase Horoton, itu juga tidak bisa menyalurkan dengan cepatnya karena memang air secara kontinu terus jatuh ke bagian atas lintasan bosku ya.
Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, akhir-akhir ini menjadi buah bibir di kalangan netizen, bahkan penggemar MotoGP. Tiap hari mengkepokan ya. Mengkepokan bosku ya. Sangat kepo terhadap pembangunan dan persiapan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan kali ini kita sudah dapat melihat di bagian sisi sebelah kiri dari tunnel 1, di mana tiang yang begitu banyak rangkanya di sini menjadi tempat nantinya akan terpasang TV layar lebar ya. Sirkuit Mandalika ini yang kita ketahui merupakan sirkuit baru dengan konsep street circuit. Untuk bagian track lane-nya atau lintasan utama akan jauh lebih baik nanti ke depan. Ceritanya bosku, ini merupakan sumber yang kami gali di lapangan, bahwa ketika sering terpakai maka lintasan sirkuit Mandalika akan jauh lebih baik ya. Dengan teknologi yang sudah bersertifikat FIM dan Dorna, bahkan untuk material aspal dan agregat kerikil dari Palu sudah standar bosku. Jadi kemarin itu merupakan salah satu ya, kita bilang ya human error ya, untuk bagian lintasan yang dilakukan renovasi karena terkelupasnya bagian aspal lapis ketiga. Alhamdulillah ceritanya untuk kualitas aspal yang sekarang sudah sangat baik, sama persis dengan bagian trek ke-5 atau tikungan ke-5 sampai dengan tikungan ke-16. Dan kali ini kita sudah dapat melihat di mana finishing di bagian area tribun para sultan atau dulu kelas di sini sudah terlihat rapi sekali bosku ya. Tinggal menunggu ya bagi orang yang membeli paket 3 hari maupun paket 1 hari di bagian area tribun yang sangat nyaman sekali bosku ya. Di kesempatan ini saya juga ingin menjawab, karena saya walaupun tidak menjawab secara personal, di mana komentar yang begitu banyak dari para netizen yang sangat support terhadap pembangunan sirkuit Mandalika ini, tidak mungkin saya menjawab satu persatu bosku ya. Bisa jempol saya kayak Palu besarnya ya. Akhirnya saya ingin menjawab beberapa aspek yang tidak pernah saya jawab bosku. Untuk bagian sirkuit Mandalika ini secara keseluruhan akan dilanjutkan proses pengerjaan perapian, bahkan hotel maupun resort nanti di area zona tengah akan terbangun. Sedangkan untuk gelaran MotoGP di Mandalika saat ini hanya harus dilakukan penuntasan di bagian area pendukung saja, di mana yang kita ketahui pendukung dasarnya yaitu untuk area tribun dan akses badan jalan ya, sehingga nanti para bosku bisa nyaman menuju area sirkuit Mandalika ya. Dan tepat sekali kita sudah berada di area tikungan ke-1 yang berbelok ke arah kanan di sini, yang dimana kita ketahui kemarin sempat diguyur hujan sangat deras juga bosku. Di area run off di tikungan ke-1 ini memang sedikit ada genangan bosku, dan tepat sekali kita dapat melihat kegercepan para pekerja yang sedang melakukan penyedotan dan ya melakukan cross check bosku, supaya nanti di bagian area run off tidak ada genangan ya. Dan kali ini kita sudah dapat melihat kembali di bagian area long lap penalti dari tikungan ke-2 menuju tikungan ke-3, ke-4 dan ke-5 di sini, dan persis tepat daripada area long lap penalti berada di tikungan ke-3 dan tikungan ke-4. Masih belum dilakukan pengecatan bosku di sini ya. Sepertinya tim road grip harus kerja lembur ya untuk dapat menuntaskan bagian area yang belum dilakukan pengecatan di bagian area lintasan sirkuit Mandalika ya. Sedangkan untuk penempatan tribun standar yang terlihat kursi-kursi berwarna biru bosku sudah hampir 90% aktivitas perakitan dan penempatannya ya. Tinggal para bosku datang saja nanti ya. Ketika sudah membeli tiket ya, silahkan para bosku menonton dengan seksama, bahagia ya. Tentunya ributlah bosku ya. Ribut di tribun bosku. Kalau nonton 1 atau 2 orang berteman itu kayaknya kurang seru ya. Nonton dengan rame-rame itu bakal Anda bisa ya mengeksekusi ya bagian orang-orang yang ada di sekeliling Anda ya, karena keributan itu akan tambah seru. Bagaimana gelaran MotoGP akan menyaksikan atau menampilkan atraksi para rider ya, yang saling sikut saling salib ya. Yang penting mereka jangan saling pukul saja bosku ya. Dan kita sudah lewati tadi untuk area zona parkir ya, walaupun masih belum tampak rapi ya karena terlihat masih agregat tanah. Kemungkinan akan dilanjutkan untuk proses pembangunan selesai gelaran MotoGP, karena pada hari ini informasinya bahwa terakhir untuk aktivitas di luar sirkuit
untuk proses pembangunan apapun bentuknya ya, baik untuk akses jalan maupun area parkir, supaya debu-debu pembangunan tidak masuk ke area lintasan kembali ya, sehingga tidak sia-sia aktivitas daripada tim road grip yang melakukan pembersihan di area lintasan. Begitulah bosku ya, singkatnya ya. Sedangkan untuk area zona tengah, di mana tenda-tenda yang seperti gunung-gunung ya, kembar ya bosku ya. Gunung kembar ya, begitu banyak. Ini merupakan tempat UMKM berjualan ya. Ada jual sepatu, baju ya. Silahkan para bosku membawa uang sekarung ya, beli ya, karena kita ini butuh support untuk UMKM untuk dapat hidup kembali di masa pandemi. Akhirnya kita sudah sampai di mana seringkali kita mengakhiri untuk review bosku, di mana bagian Bukit 360 terbangun untuk resort dan bar ya. Ini bukan tempat ajab-ajab bosku ya, tempat para rider dan para sultan ya menikmati suasana di Bukit 360, melihat Pantai Serenting yang indah dan Pantai Seger ya tentunya. Dan memang bagian fasilitas ini memang khusus ya, bukan seperti kita rakyat jelata bosku ya. Jarang-jarang kita bisa naik di sini ya. Dan capaiannya akan selesai sebelum gelaran MotoGP karena akan dipakai bosku ya. Ini mereka melakukan proses pengerjaan 24 jam non-stop. Mereka bekerja ya, apa yang menjadi dopingnya, mereka bekerja tanpa lelah, tanpa letih bosku ya. Bekerja terus ya, bekerja terus bosku ya. Semangat buat Mandalika, semangat untuk para pekerja, dan tentunya kita berdoa supaya mereka dalam keadaan happy dan sehat selalu, berkarya untuk bangsa dan menghasilkan karya terbaik dan patut untuk kita banggakan. Saya Edi Sendoro pamit undur diri. Hanya ini yang saya dapat sampaikan, sampai jumpa di hari besok bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu belahan bumi yang mungkin negeri lain tak miliki. Diam-diam kini mencuri perhatian publik. Ini berbeda dari yang lainnya, penuh kejutan yang tak terduga, memanjakan mata dan jiwa yang lelah karena dunia. Welcome to our home and little town. It's beautiful, amazing eyes of the world.
dunia. It's beautiful, amaze the eyes of the world.